Anak-anak, selamat pagi. Kita akan belajar tentang lanjutan daripada aritmetika sosial, yaitu tentang bruto, tara, neto, dan bunga bank. Apakah itu bruto, tara, neto? Kita sekarang ada dua ya, bruto, tara, neto dulu, nanti baru bunga bank dan pajak ya. Apakah itu bruto, tara, neto? Nah, ini Miss kasih sebuah ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana untuk dengan mudah kamu bisa memahami apa itu bruto, apa itu tara, dan apa itu neto. Misalnya ada sebuah karung beras ya. Sebuah karung beras berisi beras dengan berat seluruhnya itu 100 kilo. Jadi isi sak karung-karungnya 100 kilo. Jika berat karung itu 0,2 kilo, 0,2 kilo berarti 200 gram, 2 ons. Maka berat berasnya itu adalah 100 kilo dikurang 0,2, maka berat beras aslinya itu adalah 99,8 kilo. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka kita bisa menyimpulkan atau diperolehlah inti-intinya ya, maksud daripada cerita di atas. Berat karung dan berat beras 100 kilo itulah yang disebut dengan bruto. Jadi bruto itu adalah berat kotor. Berat bruto itu adalah berat kotor, yaitu beras sama karungnya, yaitu bruto ya. Lalu berat karung yang 0,2 kg atau yang 2 ons, 200 gram itu disebut dengan tara. Jadi tara itu bisa juga disebut dengan berat bungkus, berat kemasan ya, sehingga kita bisa tahu menghitung tara itu adalah persentase tara dikali bruto. Biasanya di dalam soal dikasih tahu misalnya seperti ini ya, ibu membeli misalnya 10 kg telur. Biasanya telur itu kan dibungkus di dalam apa itu, karton-karton ya, karton. Jika tara 5%, ibu beli 10 kg telur ayam ya. Jika tara 5%, nah tentukanlah netonya. Nah, berarti kan di sini taranya dalam persen kan. Kalau misalkan 5% berarti 5% dari 10 kilo gitu ya. Makanya dia ada di sini persentase tara. Nah, berat beras yang 99,8 kg itu disebut dengan neto atau berat bersih. Kalau di pasar bilangnya berat isi doang ya. Neto itu berarti bisa kita rumuskan adalah bruto dikurang tara ya, bruto dikurang tara. Jadi bruto tadi itu kan adalah tara ditambah neto ya kan, isi tambah bungkus, bruto. Jadi neto itu adalah bruto dikurang tara. Sehingga kalau kita udah dapat netonya, maka harga bersih. Nah, kita menghitung harga bersihnya itu kan berdasarkan neto anak-anak ya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Seorang pedagang beli 5 karung beras. Dia beli 5 karung beras ya, dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika setiap kilogram beras tersebut 6.000. Nah, jadi kita ini brutonya katanya tadi kan ada 5 karung, tiap karungnya 50 kg, berarti dia brutonya berat beras sama karung-karungnya itu adalah 250 kg. Katanya taranya 1%. Berarti 1/100 dikali 250. Nah, 2,5 kg lah berat bungkusnya. Kan lumayan kan? Ya kan, 2,5 kg berat itu. Sehingga netonya itu bukan 250 kg lagi, tapi 250 dikurang 2,5 kilo. Dapatnya 247,5 kilo. Ya. Nah, berapa kilogram dia harus bayar? Dia jadi kalau 1 kilo 6.000 berarti yang dia harus bayar adalah 1.485.000 didapat dari berat bersih dikali harga per kilogram. Ya. Nah, coba kita lihat latihan 3. Nomor 4. Nah, anak-anak, kita tuliskan apa yang diketahui di situ pada soal itu. Pada soal tersebut adalah seorang pedagang membeli 4 karton apel dengan berat masing-masing 10 kg dengan harga 10.500 per kilogram. Nah, di sini
kita dapatlah bahwa brutonya berapa? 4 karton, berarti 4 dikali 10 kg. Dapatlah dia 40 kg. Nah, itu dia brutonya. Nah, lalu taranya berapa? Diketahui taranya adalah 1,5%. 1,5% ya, atau misalnya 3/2 ya, 3/2, atau misalkan bikin persen, 3/2% dikali berapa? 40 kilo. Berarti berapa itu 3/2? 1,5%. Kalau 1,5% berarti dia berapa? Berapa dia? Caranya gini, ya kan, 1,5/100 dikali 40. Ini sama aja dengan, ini kan jadi 60 ya, 60/100. Berarti dia 0,6 kan gitu ya. Ya kan, maka dia kalau 3/2% dikali 40 kg berarti dia 0,6 kg. Itulah taranya. Ya. Nah, terus apalagi yang diketahui? Harga per kilo. Kilogramnya Rp10.500. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya apa? Berapa yang harus yang harus dibayar? Berapa rupiah dia, gitu kan ya? Maka kita jawab ya. Kita jawab. Nah, berarti kita perlu cari apa? Cari neto kan? Pertama cari neto. Kenapa? Karena harga bersih adalah sama dengan, ya kan, neto dikali dengan harga satuan. Ya kan? Harga satuannya kan 10.500. Berarti kita harus cari neto. Nah, maka kita cari dulu netonya. Neto itu adalah bruto dikurang tara, kan gitu ya. Nah, berarti brutonya berapa? Brutonya dapat tadi 40 kilo. 40 kg dikurang taranya berapa? 0,6 kilo. 0,6 kg berarti sama dengan berapa? 39,4 kg. Sampai sini paham? Nah, udah dapat ini harga besar, udah dapat ini berat netonya, maka kita bisa menentukan harganya. Ya, harga bayar. Harga bayar berarti netonya itu adalah 39,4 dikali 10.500 rupiah. Nah, ini sama dengan berapa rupiah anak-anak? Ayo. Dikali-kali aja. Berapakah 39,4 dikali 10.500? Berapa, Nana? 413.700. Iya, 413.700. Coba bayangin kalau dia bayarnya tuh 10.500 dikali 40 kilo. Pakai berat bruto kan rugi ya kan? Iya kan, lebih mahal bayarnya. Begitu. Paham ya? Anak-anak. Nah, sekarang contoh yang kedua ya. Nomor 7. Nah, anak-anak, apa yang diketahui dari nomor 7 ini? Jadi tulis dulu yang diketahuinya. Seorang pedagang beli 4 karung beras dengan berat masing-masing setengah kuintal. 1 kuintal berapa? Berapa kilo 1 kuintal? 100 kilo. Ingat ya, 1 kuintal 100 kilo. Jadi kalau pedagang itu beli 4 karung beras, masing-masing karung beratnya setengah kuintal, berarti brutonya adalah berapa? 4 dikali 50 kg, iya kan? Maka brutonya 200 kg. Karena 1 karungnya isinya setengah kuintal, berarti 50 kg. Ada 4 karung, berarti brutonya 200 kg. Nah, sekarang taranya berapa itu?
taranya 2,5%, berarti 2,5 per 100 dikali 200 kilogram. Maka berapa kilogram dia? Ini tinggal coret aja dong nolnya nih atas bawah. Jadinya 5 kilogram. Nah, itu taranya. Ya kan? Harga pembelian setiap karung beras tersebut adalah 400.000. Jika beras itu dijual, nah di sini diketahui harga beli per karung, ini diketahui harga beli per karung itu 400.000. Nah, terus apa? Harga jual per kilogram. Jadi ini masuk ke rumus yang Miss kasih kemarin, ya. Harga jual per kilogram itu adalah 9.200. Yang ditanya, ini masuk ke yang materi kemarin ya. Berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Yang ditanya besar untung. Kalian tahu apa rumus untung kemarin? Untung berarti harga jual dikurang harga beli. Nah, gitu kan. Untung itu kan untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Berarti kita butuh apa di sini? Harga beli per karung 400.000, ya kan? Berarti kalau harga beli 4 karung, maka di sini kita menjawab ya. Harga beli 4 karung berarti di sini 4 dikali 400.000 ya, dapatlah dia berapa? 4 kali 4 16, 1.600.000, iya kan? Nah, harga jualnya berapa? Maka kita perlu neto. Kan kalau kita beli dengan 5 kg karungnya, kan kita nggak jual karung lagi, kita jual netonya. Maka kita cari neto. Neto itu adalah bruto dikurang tara. Nah, brutonya berapa? Brutonya 200 kg dikurang 5 kg. Maka netonya adalah 195 kg. Berarti yang dijual berasnya hanya 195 kg, bukan 200 kg. Berarti kita bisa dapat di sini harga jual berarti neto dikali harga berapa? 9.200. Netonya kan 195 ya, dikali dengan 9.200. Dapat berapa itu dia? Berapa dia? 9.200 dikali 195. Berapa rupiah? 1 juta. Ayo. 794.000. Nah, berarti kita bisa tahu dong keuntungannya ya. Maka untungnya adalah berapa di sini? Harga jual dikurang harga beli. Ya kan, harga jualnya tadi berapa? 1.794.000 kurang 1.600.000. Berapa itu? Berapa rupiah untungnya? 194.000 rupiah. Lumayan ya, sehari bisa dapat segini duit mah. Ya, lumayan. Jualan beras aja kita yuk. Nah, oke. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Jadi penting sekali kamu untuk pertama itu menguasai mencari berat taranya. Berat tara, berat bungkus. Karena kalau kamu nggak bisa menghitung berat tara, kamu nggak bisa tahu dapatnya berat neto. Ya, netonya berat bersih. Ya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak sebelum kita lanjut ke yang materi berikutnya. Any question, everyone? Jadi kalau ngerjain nggak ada. Iya, kalau ngerjain soal gini ya, bikin diketahui, ditanya, dijawab. Kita langsung ke sini nih, bunga tabungan dan pajak ya. Ini kalau lihat gambar itu adalah gambar
di bank ya. Kamu pernah nggak nemenin mama atau papa ke bank? Pernah kan? Pernah, Miss. Jadi di bank itu selain kita bisa menabung, kita juga bisa meminjam ya. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, di gambar ini adalah gambar kegiatan dalam perbankan ya. Udah jelas itu yang pakai seragam sebelah kanan itu adalah karyawan banknya, sedangkan yang pakai kerudung itu adalah customer atau nasabah. Nah, kalau kita nyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena dapat bunga. Anak-anak kalau nyimpan uang di bank, itu pasti ada bunganya. Ya, bunga itu adalah hasil yang kita dapat ketika kita menyimpan uang di bank seperti itu. Nah, jenis bunga tabungan yang akan kita jadi jenis bunga di bank itu kan ada dua, bunga tunggal sama bunga majemuk. Ya kan, bunga tunggal itu adalah bunga yang didapat dari modalnya saja, sedangkan bunga majemuk itu adalah jadi bunga berbunga, itu namanya bunga majemuk. Nah, bunga tabungan, bunga di bank itu biasanya dihitung dalam persen ya, persen per tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu berlaku 12%, jadi bunga kalau misalkan kamu lihat itu di bank ada tulisan bunga 12%, itu artinya 12% dalam 1 tahun, bukan per hari ya. Kalau di bank itu bunga itu berlakunya per tahun ya, baik itu deposito ya, bunga tabungan biasa itu per tahun ya. Jadi kalau dia 12% per tahun, artinya dalam 1 tahun dia mendapat bunga 12% dari saldo terakhir pada penghitungan bunga. Anak-anak coba lihat halaman 61 kegiatan siswa. Coba, ada di situ kegiatan siswa. Halaman 61, udah semua buka bukunya, halaman 61. Nah, di sini adalah kegiatan biar kita sama-sama dapat menentukan rumus daripada bunga per bulan gitu. Bunga rupiah per bulannya dalam rupiah ya. Di sini nih, Ajri memiliki tabungan di Bank A sebesar Rp400.000 dengan bunga 11% per tahun. Hitunglah jumlah uang Azri setelah 6 bulan. Nah, bunga 1 tahun itu berarti 11%. Berarti dia 11 per 100 kali 400.000. Berapa itu? Berapa rupiah? Ini nolnya kan 2 nih, coret sama ini 2. Jadi tinggal 4.000. 4 kali 11, 44. Nolnya sisa berapa? 44.000. Jadi bunga kalau Ajri nyimpan uangnya di bank selama 1 tahun nggak diambil-ambil, itu dapat bunga 44.000. Kalau nggak diambil-ambil, kalau diambil misalnya sisanya tinggal 100.000. Nah, itu ya cuma itu yang dihitung bunganya. Ya. Nah, lalu 6 bulan bunganya berapa? Nah, 6 bulan itu kan berarti 6 per 12 kan, atau setengah tahun kan. Iya kan? 6 bulan itu kan 6 per 12 atau setengah tahun. Berarti dia 1 per 2 dari, atau kita bisa juga 6 per 12 dari berapa? Dari 44.000. Maka dapatlah dia 22.000. Maka dapat kalau bunga 1 tahun 44.000, bunga 6 bulan ya setengahnya, karena 6 bulan itu adalah setengah dari 1 tahun. Nah, berapakah jumlah uang Ajri setelah disimpan selama 6 bulan? Selama 6 bulan berarti ya dapatnya bunga 6 bulan. Ya, 400.000 ditambah 22.000, iya kan? Sehingga dapat setelah 6 bulan uang Ajri menjadi berapa? 422.000. Enak loh kita ngitung uang, berasa punya uang sendiri aja anggapnya. Ya. Nah, berdasarkan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa bunga 1 tahun adalah persentase bunga dikali modal atau saldo. Nah, kalau bunganya dalam
6 bulan, berarti kan 6 per 12. Kalau dia bunganya 3 bulan, kalau 3 bulan, kalau dalam 3 bulan berarti dia 3 per 12, gitu ya. Kalau misalkan tentu kan bunganya setelah 4 bulan menabung. Setelah 4 bulan menabung, jadi kalau misalkan setelah 4 bulan menabung, berarti dia 4 per 12 gitu kan ya, ya kan, atau 1 per 3 tahun. Jadi hitung bunganya ya berarti 1 per 3 dikali berapa persen bunga 1 tahun, lalu dikali dengan modal. Nah, jadi kita bisa dapat rumusan di sini bahwa bunga B bulan berarti B per 12 dikali persen bunga dikali dengan modal. Sehingga rumusnya adalah B per 12 dikali bunga dalam persen, ya kan? Ya kan, dalam persen, ya kan, baru dikali dengan modal. Ini rumusan bunga nih. Jadi ini ingat, jangan lupa, ini kepake, hanya ini rumus bunga di dalam bunga bank, bahwa N per 12 dikali persen bunga dikali modal. Nah, ini rumusnya. Bahwa bunga, ayo yang tadi masih ingat kalau lihat dari kelihatannya, N per 12 dikali persen bunga dikali modal atau saldo, ya, saldo akhir, ya, saldo akhir bukan saldo awal. N itu apa? Di mana N itu adalah banyak bulan menabung, ya, begitu ya. Jadi bunga bank itu dengan modal itu adalah merupakan perbandingan senilai. Ingat kan perbandingan pelajaran yang lalu. Nah, semakin banyak yang kita tabung, semakin banyak saldo kita di bank, di dalam tabungan, berarti bunga yang kita peroleh juga semakin besar, iya kan? Jadi satu variabel naik, variabel lain juga naik. Nah, seperti contoh di sini. Ibu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Mungkin dia ada butuh uang ya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Nah, nyimpannya cuma 3 bulan, berarti kita cari bunganya 3 bulan. Pakai rumus yang tadi, ya, N per 12, ya, N per 12 dikali persen bunga dikali saldo atau modal. Itulah rumusan bunganya. Nah, jadi karena 3 bulan berarti 3 per 12 dikali 11% dikali modalnya 1.400.000, berarti bunganya setelah 3 bulan adalah 38.500. Sehingga uang yang diterima Ibu Rizka adalah 1.400.000 ditambah 38.500 adalah 1.438.500. Inilah yang diterima. Walaupun pada prakteknya sebenarnya tidak segini yang diterima. Anak-anak perlu kita ketahui, ketika kita menyimpan uang di bank itu ada biaya administrasi bulanan, ya. Administrasi ini adalah untuk biaya operasional bank, ya. Nah, nomor 2 di sini, Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun, ya. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga 26.000, berapakah besar uang simpanan Nita? Nah, kalau yang tadi ditanya berapakah bunganya, sekarang yang ditanya berapa modalnya. Kalau dia setelah 3 bulan menerima 26.000, nah kebalikan yang tadi, ya. Nah, ini mudah sekali, kita tinggal pakai konsep mengerjakan soal persamaan linear satu variabel. M ini variabel modal, huruf kan, dia belum tahu nilainya, kita cari. Bunga 3 bulan berarti adalah 3 per 12 dikali 13% dikali modal itu sama dengan 26.000. Nah, 3 per 12 ini sederhanakan menjadi 1/4.
ya. Sehingga 1 dikali 13 adalah 13, 4 dikali 1 adalah 400. Sehingga bentuk akhir dari persamaan linearnya adalah 13/400 dikali M sama dengan 26.000. Sehingga M sama dengan 26.000 dibagi 13/100. Nah, pembagian pecahan bisa diubah menjadi perkalian. Ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, diputar seperti ini. 13/400 menjadi 400/13. Sehingga ketika dikali dan dibagi, itu dapatlah bahwa modal uang yang disimpan Nita itu ternyata adalah Rp800.000. Ya, ini cuma dibolak-balik doang. Nanti ada kalanya akan ditanya berapa bulan dia menabung. Kadang-kadang yang ditanya, ya, misalnya kadang-kadang dari rumusan ini, bisa yang ditanya itu N, bisa yang ditanya persen. Nah, tadi 2 contoh soal, itu yang ditanya bunga dan modal. Jadi kadang nanti bisa ditanya juga N, bisa ditanya persen. Rumusnya cuma satu ini, jadi kamu ingat konsep mengerjakan persamaan linear satu variabel, mencari nilai X atau Y gitu ya. Enaknya, makanya perlu kamu mengulang pelajaran yang lalu, ya, harus menguasai. Jadi dalam matematika itu kamu harus menguasai pelajaran yang saat itu, karena kalau tidak nanti kamu susah sendiri gitu ya. Nah, sekarang pajak, sebelum kita ke soal. Pajak itu merupakan kewajiban warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut aturan yang ditetapkan pemerintah. Seperti misalnya kalau kita mendapatkan gaji, coba kamu tanya ke mama papa kena pajak penghasilan nggak? Kena ya. Kadang-kadang kita juga ke pajak itu selain pajak penghasilan, pajak pembelian juga ada ya. Kalau kamu belanja misalkan di toko-toko supermarket itu suka ada PPN berapa persen, itu pajak pertambahan nilai, itu pajak pembelian kita. Terus kadang kalau kita menjual itu ada juga kita bayar pajak penjualan. Nah, pajak ini gunanya adalah untuk membangun negeri ini. Jadi jadilah warga negara yang baik dengan membayar pajak. Jangan menjadi warga negara yang tidak bertanggung jawab ya, karena seperti rumah sakit umum, jembatan, jalan-jalan umum itu uangnya dari mana? Ya dari pajak. Salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara ya. Nah, nih, gunanya itu setelah kita bayar pajak kita mendapat timbal balik hasilnya gitu ya kan. Sekitar umum misalnya ya, kayak tadi tuh jembatan ya, terus rumah sakit, sekolah-sekolah gitu kan ya, sekolah negeri biasanya. Nah, lalu pegawai swasta itu mendapat pajak, dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Nah, kalau kita belanja di tempat-tempat toko-toko yang besar itu biasanya kita kena PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, contohnya seperti ini, Paman memperoleh gaji sebesar Rp1.450.000 sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak Rp360.000. Nah, maksudnya gini, kalau Paman itu digajinya Rp1.450.000, yang tidak terkena pajak itu Rp360.000, berarti yang terkena pajaknya itu adalah Rp1.450.000 dikurang Rp360.000. Berarti gaji yang terkena pajak itu Rp1.090.000. Nah, jika besar pajak penghasilan PPh-nya 10% yang diaturkan pemerintah, maka berapakah yang terkena pajak? Nah, berarti berapa ya pajak yang harus dibayar? Nah, itu berarti 10% atau 10/100 dari penghasilan yang kena pajak, dapat 109.000. Ya, karena adanya PPh, maka penerimaan Paman berkurang. Harusnya 1.450.000, tapi dipotong pajak penghasilan, dipotong PPh sebesar 109.000. Sehingga take home pay ya, atau penghasilan yang dibawa ke rumah kan gaji 1.450.000, tapi take home pay-nya nggak segitu. Take home pay-nya itu adalah gaji setelah dikurang dengan pajak penghasilan. Setelah dipotong pajak ya, maka take home pay-nya itu adalah 1.341.000. Nah gitu ya. Pak Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000 ya, dan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN 10%. Berapakah yang harus dibayar? Nah,
Kalau pajak penghasilan itu take home pay-nya lebih kecil daripada gaji sebenarnya yang ada di perjanjian kerja, ya kan? Tapi kalau pada pembelian itu yang kita bayarkan itu lebih dari harga yang tertera di barang, ya. Price yang ada di yang di laptop tersebut itu nggak segitu yang kita bayar. Yang kita bayar lebih lagi ditambah dengan pajak pertambahan nilai, ya. Nah, kalau misalnya laptopnya itu harganya 4.600.000, 10% dari 4.600.000 adalah 460.000. Maka yang kita bayarkan adalah harga laptop ditambah harga pajaknya, pajak PPN-nya. Sehingga 4.600.000 ditambah 460.000. Dapatlah 5.060.000. Nah, pajak penghasilan PPH itu mengakibatkan penerimaan berkurang, take home pay lebih kecil daripada gaji yang tertera di dalam perjanjian kerja. Ketika kita belanja itu yang dibayar itu lebih besar karena PPN itu mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Anak-anak sampai sini paham nggak pengertian pajak dan bedanya pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai, pajak pembelian? Paham? Anak-anak paham? Ada yang mau ditanya? Paham ya? Oke. Nah, kita lihat latihan 4 nih, disuruh nih sama si Om nih ya. Latihan 4. Latihan 4 ya dari halaman 63. Ya, halaman 63. Itu misalnya nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1. Nomor 1. Apa di situ yang diketahui? Yang diketahui apa? Modal. Modalnya berapa? Modalnya berapa? 100.000. 800.000. Kita ngitung-ngitung uang enak nih ya, berasa punya uang ya. Iya kan? Iya, Mas. Tapi uangnya. Uang orang ya. Nah, bunganya dia dibilang berapa? 12%. Ya kan? Lalu tanpa menghitung bunga 1 tahun, hitunglah bunga tabungan Siva setelah 4 bulan. Yang ditanya, bisa 1 aja ya, kita yang A aja ya, 1A ya. Yang 1B-nya kamu nanti kerjain sendiri ya untuk latihan. Yang ditanya bunga 4 bulan. Berapa? Nah, kita jawab. Tadi rumus bunga apa? Bahwa bunga adalah N/12 dikali persen bunga dikali modal ya. Nah, tabungannya berapa? Berapa N-nya? 4 bulan berarti N-nya 4 ya. Berapa persennya? 12%, berarti 12 per 100. Modalnya berapa? 800.000. Iya kan? Anak-anak bisa lebih sederhana nih, main coret-coret. Mau belajar main coret-coret nggak? Biar lebih sederhana. 12 sama 12 habis. Terus ini nolnya 2. Nolnya 2 habis nih, nolnya 2 dicoret, ya kan? Harus bisa. Kenapa harus bisa coret? Kamu biasa ngerjain ini biar lebih mudah ngitungnya, lebih cepat, ya kan? Maka dapat sini tinggal apa yang ada? 4 dikali 8.000 kan? Jadinya berapa? 32.000. 4 kali 8 32. Kan lebih enak kan ngitungnya kalau coret-coret. Coba kalau nggak dicoret-coret. Kamu mesti ngalihin dulu 4 kali 12, baru dikali lagi dengan 800.000. Takes time kan? Ya, paham ya anak ya? Nah, kita lanjut misal paham? Ada pertanyaan di sini? Oke. Nah, sekarang paham lah ya. Paham. Nah, tunggu. Nah, nomor 2. Nomor 2 nih. Sama-sama ya. Di situ apa yang diketahui? Modal. Modalnya berapa?
Modalnya 600. 600.000. Kamu senang nggak kalau punya uang 600.000 di kantong saat ini? Senang lah, Miss. Langsung diapain itu duit? Online Simpan shop. dulu, Miss. Online shop apa gimana? Simpan ya, disimpan ya, ditabung, nggak boleh dihabis-habisin. Karena kita nggak tahu besok-besok kita butuh. Kalau sekarang nggak perlu, nggak usah dibelanjain. Ya itu namanya apa? Cerdas, ya, cerdas dalam menggunakan uang, ya, jangan boros. Nah, bunganya 13% per tahun. Berapa bulankah? Nah, ini dalam persen, 13%. Besar bunga berapa rupiah? 32.500. 32.500. Kayaknya nggak nyampe setahun ya. Kalau setahun kan berarti harusnya di atas 60.000 kan, karena 13%. Ya kan? Betul nggak? Ya kan, harusnya lebih. Berapa bulankah? Berarti yang ditanya apa? Banyak Berapa lama, Mbak? Iya, atau banyak bulan ya, banyak bulan menabung. Ayo kita jawab pakai rumus apa? Sama kan rumusnya satu doang kan? Bunga. Apa rumusnya? N per 12 kali persen. Kali modal. Iya, ini aja rumusnya loh. Ini doang. Nah, bunganya berapa tadi dibilang? 32.500. Udah masukin 32.500. N-nya kan yang dicari. Persennya berapa? Persennya 13%. 13 per 100. Modalnya 600.000. Ayo kita coret-coret. Anak-anak perhatikan ya cara-cara mencoretnya. Mana yang dicoret? Ini nolnya ada 2 bawah kan? 0 di bawah, 2. Kita coret nih nolnya 2 di atas. Lalu apalagi bisa dicoret? Di kiri ini ada 02 kan? Kiri. Bisa dicoret juga 2 nolnya nih. Jadi udah 4 nolnya terbuang. Nah ini boleh. Jadi caranya tuh atas dengan bawah. Terus kiri atas dengan kiri bawah, dengan kanan atas ya, kiri atas dengan kanan atas tuh boleh seperti itu. Sehingga yang sisa adalah 325 ini N per 12 terus dikali berapa? 13 kali 60 kan lebih kecil angkanya kan? Jadi lebih kecil kan? Terus apa lagi? 60 dengan 12 dengan 6 dengan 12 berapa? 5 kan? 60 dengan 12 5 kan? 60 bagi 12 5 kan? Betul? Iya. Nah, sehingga terus 325 dengan 5 berapa? 325 dengan 5. 325 dibagi 5 berapa? 65 kan? 65. Sehingga yang tinggal adalah 65 sama dengan N dikali 13. Kan lebih enak ngitungnya kan? Sudah? Sehingga N sama dengan 65 dibagi 13. Berapa 65 dibagi 13? 12. Hah? 5. 5 bulan. Nah, kan enak ngitungnya kan, gak capek kan? Tapi kalau kamu belum terbiasa ya kamu hitung semuanya lengkap. Tapi Miss nyaranin sih kamu belajar menyederhanakan hitungan ya. Biar karena kalau kita terlalu lama berhitung kita juga kepala mumet panas, jadinya nggak bisa lama-lama ngerjain soal, jadinya nggak banyak soal yang dikerjain, udah bosan duluan ya. Jadi kalau gini kan kayak main game aja kan, coret. Jadi seperti ini, udah, that's easy ya. Anak-anak belajar ya. Nomor 4 coba. Nomor 4 apa yang diketahui? 6. Nomor 4 apa yang diketahui? Harga jual ya. Harga jualnya itu berapa? 3.900.000
900 kan gitu ya harga jualnya. Lalu pajak penjualan adalah 10%. Lalu tapi dapat diskon. Diskon atau rabat. 5%. Diskonnya 5%. Karena membayar tunai dia dapat diskon 5%. Kalau nggak bayar tunai dia nggak dapat diskon. Yang menjadi pertanyaan adalah harga belinya kan gitu. Harga beli Pak Sardi. Ya kan? Harga jual toko itu kan 3.900.000. Kalau dia bayar nanti mesti nambah 10% dari harga yang harus dibayarkan. Nah, karena dia bayar tunai, maka dapat diskon. Maka dapat diskon ya, dapat diskon. Maka kita jawab. Kita cari apa dulu? Harga setelah diskon. Diskonnya berapa? Kalau diskon 5%, maka yang dibayar itu 95% kan? Iya anak? Iya kan? Kalau diskon 5% berarti yang dibayar 95% kan? Maka harga setelah diskon itu 95/100 dikali 3.900.000. Itu harga setelah dipotong diskon. Ini nolnya buang 2. Jadinya berapa nih? 95 dikali 39.000. Berapakah harga setelah diskon? Ayo, berapa itu? 95% dari 30.900.000. Kali berapa? Setelah dipotong diskon, Pak Sardi dikasih harga laptop itu 3.705.000. Iya benar nggak? Ya, ini harga setelah diskon. Nah, berarti harga bayar itu PPN-nya 10%, gitu kan? PPN berapa? PPN 10%. Yang kena pajak apa? Ya 3.705.000 ini, bukan yang 3.900.000, bukan. Maka 10/100 dikali 3.705.000. Nah, ini nolnya hilang 2. Jadinya berapa? Berapa di sini? 370.000. Bener? 5 berapa? 500 rupiah, bener kan? Bener nggak 10%-nya nih? Ini kan tadi 3.705. Jadi ini kan tinggal 37.050 dikali 10 kan jadinya 370.500 kan? Ini PPN 10%. Maka harga bayar laptop itu ya oleh Pak Sardi jadinya berapa? Ya kan, 3.705.000 ditambah 370.500. Jadinya berapa Nana? Berapa dia jadinya? Dapat dia 4.075.500 rupiah. Nah ini yang harus dia bayar, ya kan? Kena pajak pembelian. Oke.